Assalamualaikum Ibu, saya perawat Gilang Prayogo. Di sini saya itu akan mengedukasi Ibu dengan cara merebus dan kelor untuk menurunkan kadar gula darah di dalam Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu ya Bu. Apakah boleh saya mengambil darah Ibu seperti ditusukkan ke jari Ibu? Oh iya boleh. Baik. Selanjutnya saya cuci tangan terlebih dahulu Bu ya. Cuci tangan 6 langkah. Kameranya boleh tolong agak mundur nggak? Jadi kamunya juga kelihatan Gilang, kliennya kelihatan kamu. Ya, ya, oke, 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 good. Ya, Baik Bu. oke. Baik Ibu, mari tangannya. Tarik nafas Bu ya. Baik Ibu, untuk gula darahnya ini tinggi ya Bu, 280 mg per dl. Apakah Ibu sudah makan sebelumnya? Belum. Oh belum, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu apa itu diabetes. Apakah Ibu sudah tahu diabetes itu seperti apa? Belum tahu. Nah, saya akan jelaskan penyakit diabetes itu penyakit yang ditandai dengan perkembangan hiperglikemia atau kadar gula di dalam tubuh itu tinggi. Selanjutnya karbohidrat lemak dan protein dengan influensi filtratif dari kerja sekresi insulin. Jadi insulin itu tidak bekerja dengan baik di dalam darah ibu. Nah penyebabnya itu seperti mengonsumsi makanan berkarbohidrat terlalu banyak, seperti ini dan faktor keturunan juga, dan makanan yang berlebihan seperti gula yang tinggi, manis-manisan yang berlebih, terus olahraga yang jarang saat melakukan aktivitas. Nah selanjutnya tanda dan gejalanya seperti ini ya Bu ya, kayak sering kencing, terus banyak minum, dan rasa lapar terus menerus. Serta orang yang siapa saja sih seorang yang terkena diabetes itu, nah orang yang terkena diabetes itu seperti dengan riwayat keluarga, kayak atau faktor keturunan tersebut, terus obesitas, kegemukan, dan kurangnya malas olahraga atau gerak, dan penderita hipertensi, dan yang terakhir pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya itu makanan yang harus dihindari seperti makanan yang cepat saji, karbohidrat yang banyak seperti nasi putih, makanan cepat saji seperti burger, ini ada gambarnya ya, burger sama yang pizza dan lain-lain. Nah, terus kafein seperti kopi. Selanjutnya itu makanan yang boleh dikonsumsi seperti nasi merah, ubi panggang 1/4 piring, dan susu diabetasol. Ada gambarnya bisa dilihat ya. Nah, cara membuat obat tradisional seperti daun kelor itu alat dan bahannya itu daun kelor 10 gram atau 30 lembar, kompor, panci, saringan, virus, dan gelas. Cara penyajiannya itu cucilah terlebih dahulu daun kelor. Seperti ini biasa saya akan jelaskan mekanisme cara pembuatannya. Cuci dulu daun kelor. Nah, cuci dulu sampai bersih Bu ya. Habis itu daun kelornya masukkan ke dalam panci. Kalau sudah cuci bersih, masukkan ke dalam panci. Serta
kasih air 200 ml. Mari Bu ikut saya ke dapur untuk merebus dan teman-teman terlebih dahulu. Ini merebusnya berapa lama ya? Apa sampai mendidih? Iya, sampai mendidih merebusnya itu. Sampai warnanya agak berubah ya Bu ya. Kalau sudah direbus biasanya warnanya agak berubah sedikit. Mana? Nggak kelihatan tuh, saya kelihatan sendok doang. Gilang. Maaf Bu, gambar belakang aja Bu. Oh, oke. Mana ya? Hmm, oke. Itu 30 lembar, Gilang. Iya Atau 30, berapa gram? Oh, 10 enggak. gram. Oh, 10 gram. Anda ukur 10 gram bagaimana? Bagaimana Anda Ah, ngukurnya? dengan itu Bu, apa di 30 gram itu. Gimana? 10 gram kan 30 lembar Bu. Ditimbang dulu. Hmm, sudah ditimbang berarti 10 gram. Itu daun kelor beli atau ngambil di mana? Mudah nggak di daerah situ? Di dekat perumahan sih ada Bu, Hmm, daun tinggal, kelor. oke. Jadi tumbuh tumbuh liar gitu ya, bisa diambil. Iya. Hmm, Ah, oke. Lalu berapa lama direbusnya? ini sudah mendidih ya Bu ya. Sampai mendidih saja sih Bu, sampai dia udah. Oh, hanya sampai mendidih airnya bergolak sudah. Iya Bu. Soalnya dari Gilang yang dapat jurnalnya begitu Bu, sampai mendidih. Oke. Baik, selanjutnya kita saring daun kelornya tersebut ya Bu ya, ke dalam gelas. Baik, ini dikonsumsi setelah makan, setelah sebelum makan sehari satu, sama tiap sore juga bisa Bu, satu kali saja selama dalam jangka waktu 1 minggu. Baik, ini untuk daun kelornya Bu ya. Makasih. Masih panas kayak gitu. Ya, nah selanjutnya apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Untuk sekarang mungkin belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu, untuk diabetes itu apa apa sih Bu? Penyakit dengan kadar gula darah tinggi. Ya, yang ada di dalam darah. Nah, penyebabnya itu apa saja Bu? Penyebabnya malas gerak, gula darahnya tinggi, terus terlalu banyak makan makanan manis. Baik, tanda dan gejalanya tadi seperti apa Bu? Tanda gejalanya ada gatal-gatal, sering pipis, sama sering merasa haus. Baik. Siapa saja sih orang yang terkena diabetes itu?
Biasanya keturunan, obesitas, sama kurang gerak. Nah, makanan yang harus sendiri itu apa saja, Bu? Yang tahu. Yang berkarbohidrat, cepat saji, sama yang mengandung protein. Nah, baik. Nah, betul sekali, Bu. Makanan yang boleh dikonsumsi itu seperti apa? Nasi merah, seperempat ubi, terus sama susu diabetasol. Baik. Nah, cara penyajiannya bisa Ibu sebutkan kembali tadi kita melakukan seperti apa aja? Tadi daun kelor sekitar 10 gram, dicuci dulu, habis itu direbus dengan air 200 ml sampai mendidih atau mungkin sampai ada kehijauan sedikit, baru dituang sambil disaring. Baik. Baik, sudah paham ya, Bu ya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya besok akan kembali lagi sekitar jam 10 untuk mengecek kadar gula darah di dalam ibu diabetes. Apakah ditanyakan lagi, Bu? Enggak ada yang ditanya. Baik, saya promosi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah, Bu. Udah, gimana Gilang? Perasaannya sudah dops? Sedikit berkurang, Bu. Apa yang berkurang? Oke, Ketegangannya. oh ketegangannya. Oke, Gilang. Ini di mana? Di rumah? Di Dengan rumah, kakak? Bu. Itu kakaknya? Saudara. Oh, saudara. Saudara. Oke, ya jadi tujuan terapi modalitas Gilang hari ini apa? Untuk menurunkan kadar gula darah di dalam ini darah. Ya, menurunkan kadar gula darah pasiennya ya. Ya, Oke, tadi sudah ada pengkajiannya? sudah, Bu, dicek Sudah. terus. Oke, ceritanya berapa tadi GDS-nya? GDS-nya itu ceritanya 280 miligram per DL. 280. Uh-uh. Oke. Nah, lalu Anda berikan terapi non farmakologi. Apa terapinya? Daun kelor, Bu. Dengan daun kelor. Oke. Daun kelornya tadi berapa dosisnya? Dosisnya itu sekitar 10 gram atau 30 lembar, Bu. 10 gram itu 30 lembar. Tadi dihitung nggak ya 30 lembar? Atau 10 gram itu dihitung nggak? 10 gramnya doang sih, Bu. Kalau apa Tadi 30 saya, gramnya juga. saya soalnya nggak lihat Gilang ngukur ini 1, 2, 3, 30 gitu. Hitung nggak tadi? Oh, itu Nggak. Atau enggak apa tadi kan pas kemarin. pas Masuk kemarin. Heeh. ini apa pas apa tuh sebelum dilakukan ini udah dihitung dulu maksudnya sebelum terapi dok. Oh gitu. Oke, jadi sudah di fase prainteraksi ya persiapannya ya. Iya. Oke, saya terima yang itu. Kemudian udah ketemu belum? Apa kandungannya emang? Nama lain dari daun kelor tuh apa sih? Di jurnalnya apa bilangnya dia? Nama lain dari daun kelor itu kayak sebentar bu mana ya namanya? Ini Anda lagi googling ya, makanya kameranya off ya. Lagi buka jurnalnya bu. Oke. Ya. Nama lainnya apa? Nama lainnya itu kalau kandungannya sih baru ketemu kandungannya itu Oke. protein, Mm-mm. terus serat, Mhm. lemak, Mhm. karbohidrat, mineral, Ad- kalsium, ah, magnesium. Oke, oke. Ada nggak sih ekstraknya yang siap saji? Yang siap sajinya kalau kemarin Gilang lihat di apa itu di searching sih ada bu di toko-toko obat herbal gitu. Betul. Apa namanya? Biasanya dia jual dengan nama lain apa? Sehingga mungkin itu bisa kita apa ya? Edukasi ke masyarakat gitu. Ini biasanya mungkin Ibu pernah dengar namanya tit gitu. Ini sama dengan yang lagi kita mau buat hari ini loh gitu. Apa tuh namanya? Suplemen apa? Suplemen ini sih bu kalau nggak salah itu kayak sudah muncul daun kelor. Eh, Sudah muncul. Oh, oke. Iya, moringa ya, moringa. Pernah dengar nggak moringa? Ya sama itu daun kelor ya.
Jadi ada Mm-mm. suplemennya juga. Nah, kandungannya apa? Tadi bukan 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 protein, bukan lemak yang berhasiat untuk nurunin gula darahnya. Karena apa sih dia? Dia ningkatin produksi insulin sebenarnya. Gitu kan di jurnalnya Anda baca nggak? Kenapa daun kelor eh, diyakini bisa menurunkan gula darah? Itu dijelaskan kan? Iya Bu, dijelaskan. Sebentar Bu. Nah, Mana? kandungan Bilang Mas. kandungan apa atau kandungan yang namanya apa yang bisa berhasiat untuk menurunkan itu? Ayo apa? Kandungan yang bisa menurunkan di SS kemarin di jurnalnya itu seperti apa ya? Vitamin vitamin E sih Bu kalau nggak salah kayak dia meningkatkan insulin gitu. Vitamin E. Vitamin E. Iya. Yakin? Nah, coba cari lagi ya, dibaca lagi ya. Oke. Iya Bu. Terus tadi eh, prosedurnya berarti hanya direbus sampai air bergolak aja mendidih udah dimatiin gitu. Iya Bu, di jurnalnya sampai Hmm. mendidih doang. Oke, berapa kali konsumsinya? Selama 1 minggu. 1 minggu sehari berapa kali konsumsi? Setelah makan itu satu sama dan sesudah makan itu sesudah makan. Nah, tiap sore itu juga satu maksudnya Bu. Sehari 2 kali pagi sore, berarti dia 2 kali masak. Iya. 10 gram, 10 gram gitu ya. Mm-mm. Iya, paham. Iya Bu, maaf Bu. Ya, kemudian, nah berarti apa namanya? Penjelasan teknis kayak gitu itu harus Gilang sampein, oke, ke kliennya. Jadi jangan Saya cuma akan ibu, ibu ini diminumnya sehari 2 kali ya, selama berapa? Seminggu ya? Selama seminggu. Iya. Nah, tapi diajarin teknisnya. Berarti ini kan kita udah ngerebus nih. Nanti jangan sampai, boleh nggak pakai rebusan air yang barusan dipakai yang tadi pagi buat sore? Apa gimana? Kalau saya Kalau di nggak, kalau saya nggak ngerti nih, terus saya sayang, sayang baru sekali dipakai. Terus saya taruh kulkas nih. Terus jam 4 Iya. sore, jam 5 sore, saya mau masak lagi. Boleh nggak, eh, Mas Gilang? Kalau di dalam jurnal sih kurang efektivitas juga kalau begitu kalau nggak salah. Yang bener nih, jangan kalau nggak salah. Iya Bu. Lampirin, lampirin deh di classroom ya jurnalnya. Saya lihatin. Nanti Iya Bu nanti. saya bikin rekamannya buat apa namanya dilihat mahasiswa yang lain ya, Gilang. Oke, ada nggak Iya. di jurnalnya? Sebentar Bu. Nah, kan. Mana juga Nah, sih? kalau saya mau lihat aja sebentar, Bu. Iya hilang hilang Bu. Mana ya? Oh ini Oka PDF namanya. Siapa? Penulisnya namanya Oka. Bukan penulisannya itu dia namanya Jurnal Multidisiplin Madani atau Mudima. Bukan, bukan. Nama penulisnya itu nama penelitinya Gilang. Oke, ya udah. Christine Ya udah Helga. nanti dilampirin aja ya. Ya, iya Bu. Oke. Setelah itu nanti bisa turun berapa banyak kalau misalnya kliennya ikutin saran kamu dalam konsumsinya. Berapa banyak di situ Di di dalam hmm, 80 gram, 80-an Bu, selama lap- 1 minggu. 80 miligram maksud Anda. Ya, Berarti kalau dia gula darahnya sekarang berapa? Dua ratus dua delapan puluh. Tadi berapa? berarti dia dia Jadi 280 jadi jadi 200. 200. Hmm, oke. Itu udah optimal, udah nilai normal atau belum itu 200 tuh GDS? Ah, 200 di GDS sih optimal. Yang penting dia tidak di yang Gilang baca itu tidak di atas 200 Bu. Kemudian, oh ya,
Yang lupa Anda sampaikan adalah bahwa semua terapi non-farmakologi yang dilakukan boleh nggak menggantikan obat yang sudah diresepkan, yang dia dapatkan dari dokter? Boleh nggak? Eh, Obat yang diresepkan sepertinya boleh, Bu. Apa? Nggak boleh ya. Jadi terapi Apa? modalitas, terapi komplementer, namanya komplemen. Komplemen itu artinya apa? Menambah, Kayak terapi tambah tambahan, yang komplemen, ya, melengkapi, pelengkap. Berarti utama atau bukan? utama. Pelengkap. Pelengkap itu utama atau bukan? Lengkap itu bukan, Bu. Bukan. Melengkapi, ya kan? Melengkapi yang Ya, namanya melengkapi bukan utama. Maka kita harus berhati-hati nih kalau kita mengedukasi warga terapi non-farmakologi, terapi komplementer, ya, bahwa itu tidak menggantikan obat yang diberikan di pelayanan kesehatan, obat medis mereka. Tapi itu eh, eh, kombinasi aja gitu, kayak pelengkap untuk membantu menjadi lebih optimal apa yang pengen dicapai. Misalnya dia ditargetin gula darahnya berapa. Nah, lalu kita edukasi non farmakologi. Nah, itu perlu dikonsulkan juga sama dokternya gitu ya. Jangan sampai nih, jangan sampai keluar dari mulut tenaga kesehatan. Nah, Ibu, efektif kan Bu, nurunin 80 lumayan. Nah, daripada minum obat itu tidak boleh ya. Oke, hati-hati Anda iya. bekerja di pelayanan kesehatan. Jadi itu adalah pelengkap. Ibu atau Bapak harus tetap patuh terhadap pengobatan yang sudah diberikan Dokter. dokter di puskesmas, misalnya seperti itu. Bukan berarti, oh ini udah diajarin A, udah diajarin B sama Gilang, terus jadi nggak minum obat, nggak. Oke, Baik, Bu. itu yang harus ditekankan. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanya, Gilang? Udah selesai Ah, ujian dops Anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ah, alhamdulillah. Mm-mm. Jurnalnya itu dikirim di grup GCR, Bu. Iya, di classroom akun Hmm, kamu. Oke, siap, Bu. udah bikin media boleh saya lihat leaflet atau poster. Ini, Bu. Oh, satu lagi saya lupa, mohon maaf. Oke, ada namamu kah di situ? Gilang. Oke, ya good. Nih ya. Oke, posternya isinya apa? Pengertian tanda gejala. Pengertian, penyebab, tanda gejala, siapa saja yang terkena diabetes, Mhm, makanan yang harus dihindari, mhm. makanan yang boleh dikonsumsi, sama cara membuat obat tradisional dengan daun kelor dan cara penyajiannya. Oh, sampai ke perawatan dengan non farmakologinya ya. Iya, betul. Oke, nah tapi tadi Ibu lihat ya, saya lupa nih mau evaluasi. Ketika Gilang mengevaluasi kliennya itu sudah bagus, ada evaluasinya, tapi kurang tepat dalam tuknya. Tujuan evaluasinya itu bukan kamu mengevaluasi pasiennya paham apa enggak, apa itu diabetes. Tadi Anda nanya itu kan, apa itu tanda gejalanya? Bukan. Kalau itu di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan hari ini, kamu ngapain? Ngajarin apa? Melatih apa? Cara membuat ini daun kelor Betul. rebusan. Perawatan sederhana kan di rumah Iya. non farmakologi dengan daun keler. Oke, maka yang Gilang evaluasi harusnya boleh sebutin lagi apa aja yang harus disiapkan? Berapa Ini buah, berapa lembar? Ya, tadi nanya itu nggak? enggak langsung ke Enggak. cara. Betul ya. Lalu airnya berapa banyak? Direbus sampai apa? Sampai asat atau hanya sampai mendidih? Itu makanya dari tadi saya bertanya-tanya itu kan. Karena ada perbedaannya loh. Kalau kamu sampai asat, maka airnya itu kan menyusut. Benar nggak? Warnanya akan semakin gelap, semakin pekat. Ya kan? Ekstraknya semakin, ya nggak tahu apa kamu harus baca gitu. Beda hanya dengan sampai mendidih warnanya dan kandungannya ya kan? Oke, jadi tadi belum ya evaluasi yang bagian itu prosedurnya nggak ada. Prosedurnya. Iya kan? Kan Gilang tadi nggak edukasi diabetes ialah tanda gejalanya ya enggak kan?
Iya, enggak. Oke, ya. Oke, itu aja. Yang lainnya sudah bagus tahapannya. Kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih. boleh leave Zoom-nya.